Sehat Ibu? Mau panjang mau pendek? Jam 11 mau panjang Mbak ya? Masih semangat? Nah, kalau semangat ayo jawab salam semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramat, para ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, orang tua kita, guru kita, Fadilatul Mukarramah Ustazah Hajjah Umamah. Kita doain Bu biar panjang umur, sehat walafiat, dan terus Allah kasih kemudahan di dalam membagi ilmunya kepada kita semua. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang yang super sibuk. Orang yang gak ada tuh ya. Saja Haja Mas sibuk buat warawiri dadak didik gitu. Dari kemarin saya telepon baik, awas kagak datang ya, pokoknya saya menangis nih gitu. Orang kata iya, kita jawab aja salah Bu ya. Yang kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Mas'ah. Kita doakan juga Bu, beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan di dalam membina ibu-ibu semua. Ya, amin ya robbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Taklim. Apa Bu? Miftahul Jannah. Ya, kita doain juga biar pada panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para ustazat yang cukup banyak hadir. Kita doain semua guru-guru kita Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, berkah dunia dan akhirat. Terutama buat ibu-ibu semua jamaah Majelis Maulid Nabi yang insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu. Sudah lama Bu ya. Berapa lama saya tempoh hari kesini Bu? Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan. Jangan bilang gitu Mi. Ya, ternetes jadi nih ya. Mudah-mudahan Bu tahun depan ketemu lagi. Panjang umur kita Bu ya, sehat wal afiat. Ibu-ibu sekalian, Maulid Nabi adalah memperingati tentang Rasulullah. Kalau hari ini kita duduk bersama memperingati kelahiran Nabi, bukan hanya kelahirannya saja Bu,
Tetapi bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Insya Allah. Oh, mau pengen masuk surga enggak? Pengen banget apa pengen aja? Coba nunjuk memang masuk surga. Nah, ya kan? Nih, Bu. Pesan Nabi, Bu ya. Ibu-ibu paling gampang masuk surga. Paling gampang. Tetapi ada riwayat lain mengatakan justru di neraka paling banyak siapa? Perempuan. Padahal paling gampang. Ya. Kata Nabi, udkhuli al-jannata. Masuklah kamu para perempuan ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Itu pesan Nabi, Bu. Masuklah kamu perempuan ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Masya Allah, Bu, luar biasa tuh ya perempuan tuh, sampai dijamin oleh Nabi. Masuk pintu surga ini bisa, masuk pintu surga sebelah ini bisa. Pokoknya pintu surga mana aja silahkan masuk. Apa kagak enak tuh, Bu, jadi perempuan? Ya. Kata Nabi 4 poin, Bu, yang bisa menyebabkan ibu bisa masuk pintu surga mana saja. Kita cek hati-hati, Bu ya. Kira-kira ibu melakukan itu enggak? Nah, insya apa ibu sekalian yang menyebabkan ibu bisa masuk surga gampang? Masuk surga ke pintu mana saja silahkan, terserah ibu. Yang pertama, sholatil mar'atu khamsaha. Sholat 5 waktunya sempurna. Tuh, Bu, gampang, Bu. Kan tiap hari itu Maya. Ya. Masih banyak utang sholat. Bu, masih banyak utang sholat. Pengen masuk surga katanya tadi ya. Jadi gampang ibu sekalian. Jadi perempuan sholat 5 waktunya sempurna, beres, Bu. Ya, yang masih punya utang sholat buru-buru bayar. Karena belum tentu besok kita masih hidup apa enggak, Bu ya. Karena kan orang gampang, Bu, nggak nunggu tua mati sekarang mah. Lepek-lepek mati, lepek-lepek mati, Bu ya. Enaknya mah, Bu, nih lagi taklim begini, lagi ngaji begini, lagi sholat mati, tuh enak nggak? Masya Allah, semua orang pengen begitu, Bu. Ya, mati sekarang nggak mau katanya ya. Nggak apa-apa, Bu, mati sekarang yang penting masuk. Bu, saya tanya coba, mau mati sekarang masuk surga apa 10 tahun lagi belum tentu masuk surga? Bu, hah? Mati sekarang? Al-Fatihah satu ayat. Ya. Yang ngomong mah, Bu, insya Allah ya. Namanya dijemput kita mah kapan baik siap, Bu ya. Nah, ibu sekalian tuh gampang, Bu, sholat 5 waktunya sempurna. Mumpung masih sehat, masih bisa ruku, masih bisa sujud, Bu ya. Punya utang sholat ganti. Ini kenapa, Bu, Nabi pesan begini, Bu? Kan ibu-ibu mah biasa. Kalau lagi netain ya anak pada kena pipis pesing, Bu ya. Mungkin banyak sholatnya yang kurang bagus. Makanya Nabi kasih apa? Gampang masuk surga dari pintu mana saja, sholatnya beresin. Ya, besok dihitung-hitung, Bu. Kira-kira berapa banyak ya saya punya utang sholat. Kasih buku tabungan, Bu, kayak buku tabungan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti checklist 1 kita ganti. Besok checklist lagi 1 gitu, Bu. Kenapa ibu sekalian? Karena, Bu, nungguin dibayarin sama anak belum tentu, Bu ya. Nanti dah kalau udah mati kali anak gua gantiin kodok-kodok sholat gua boro-boro, Bu ya. Ibu sendiri juga belum tentu ngodoin sholat orang tua ya. Sekarang mah kata Allah apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar.
Itu kan kata Allah. Pelihara, jaga diri kamu dari siksa api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita, Bu, dari siksa api neraka, salah satunya apa tuh? Sholat. Dan sholat, Bu, adalah amal yang pertama kali Allah tanya. Jadi nanti ketika kita di hari kiamat, ibu sekalian, ya, berapa kali, Bu, udah pernah umrah? Enggak. Udah berapa kali, Bu, pernah haji? Enggak ditanya itu, enggak. Berapa kali, berapa banyak ibu sudah infak sedekah? Enggak. Tapi yang pertama kali ditanya oleh Allah, sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amal lain ikut bagus. Kalau sholatnya banyak yang bolong, maka amal lain ikut berantakan. Tuh, Bu, Nabi, Bu, terkenal sholatnya rajin, sampai-sampai kaki Nabi sampai bengkak. Kalau ibu-ibu bengkak apa? Asam urat, kolesterol ya. Ya. Nabi sampai bengkak, Bu, sholatnya karena begitu rajin. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga, tapi dengan dibalas oleh Nabi untuk Allah apa? Sholat. Bu, kalau sholat 5 waktu nggak ditawar-tawar. Ya, coba ibu sholat sunnah. Saya mau tanya nih, sholat sunat duhanya berapa rakaat, Bu? Berapa? Paling sedikit berapa? Paling banyak? Ada yang 12 di sini. Ya. Katanya pengen kaya, pengen banyak duit, sholatnya 2 rakaat ya. Jauh dah, Bu, ya. Ibu saya kasih tipsnya, Bu, nih. Biar pulang dari sini besok sayang kalau sholat duhanya cuma 2, Bu, ya. Apa kata Nabi, ibu sekalian? In shallaita duha rakaataini. Kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat, ya, lam yuktab minal ghafilin, maka kamu tidak dicatat orang yang lalai. Tuh, alhamdulillah. Jadi ini lalai, sholat lalai, baca Quran lalai, ngajarin kegiatan lalai, Bu, ya. Kalau supaya kita jauh dari penyakit lalai, maka sholat duhanya berapa, Bu? 2 setiap hari. Jangan sampai diapain, Bu? Ditinggal. Ya, Bu, ya. Nah, ini satu tuh, Bu. Jadi kalau orang rajin baca sholat duhanya 2, maka orang ini jauh dari penyakit apa? Lalai. Naik, ibu sekalian, berapa? 4. Ya, in shallaita arba'an. Jika kamu sholat duhanya 4 rakaat, 4 rakaat, lam yuktab kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat orang baik. Tuh, Bu. Jadi kalau kita pengen orang baik, sholat duhanya berapa, Bu? 4. Ya, sama tetangga baik, sama saudara baik, sama di majelis taklim apa? Baik. Kalau kita pengen baik, maka sholat duhanya berapa? 4. Ya. Naik, ibu sekalian, 6. Ya. In shallaita sittan. Jika kamu sholat duhanya 6 rakaat, kutibta minal qanitin, maka kamu dicatat orang yang ahli ibadah, orang yang bertakwa. Tuh, Bu. Ya. Jadi gampang ngukur orang, ini ahli ibadah apa bukan. Kalau ibadah, ahli ibadah, sholat duhanya berapa? 6. Ya, ntar pulang tuh, Bu, kerjain. Kan ngikutin sunnah Nabi, Bu, ya. Naik berapa, Bu? 8. Ya kan? Kalau kamu sholat duhanya 8 rakaat, kutibta minal faizin, maka kamu dicatat orang yang sukses. Tuh, orang yang beruntung, Bu. Sukses dunia,
sukses akhirat. Jadi kalau pengen sukses ya kerjanya banyakan. Nggak mungkin Bu, orang yang sukses uncang-uncang kaki di rumah, nonton TV dari pagi sampai johor masih gleket-gleket depan TV Bu ya. Satu lagi main TikTok, satu lagi masang status HP, kagak bosan-bosan Bu ya. Pengen apa? Kaya Bu ya. Jadi bukan kaya harta, jadi kaya apa tuh? Kayak monyet Bu ya jadi ya. Jadi kalau kita pengen sukses ibu sekalian dunia dan akhirat, maka sholat duhanya berapa? 8. Tuh Bu, terutama ibu-ibu yang udah 60 ke atas dah. Ya Bu ya. Udah kagak punya laki. Ya, udah kagak punya anak kecil Bu ya. Dulu waktu lagi masih anaknya kecil repot baik, repot. Yang satu sekolah, yang satu kesono repot, sholat duhanya 2 udah alhamdulillah. Sekarang udah tua direpotin sama siapa? Itu kan anaknya kebangetan banget Bu ya. Biarin Bu, ibu kita, orang tua kita kasih kesempatan dia untuk beribadah. Nyak sononya hadir ke majlis taklim, nyak sono duhanya duha, gitu Bu ya. Kenapa ibu sekalian? Karena doa seorang ibu mustajab. Ibu mah pokoknya tinggal minta aja doain. Ya, doain saya kalau lagi duhanya ya. Nih Bu, dulu orang Wates Bu. Orang Wates dia tukang ikan. Kalau dulu kan tukang nanggok, dulu nanggok Bu ya. Nah, nanggok Bu. Nanggok, ngancok, kalau lagi hujan pinggir kali ngancok. Enak banget itu udang mulu Bu ya, sama serut Bu ya. Serut ya. Lah dia kerjaannya Bu tiap hari nyari ikan di pinggir kali, nanti dibungkus dijualin keliling. Tinggal sebungkus nih, dia inget nyanya nih buat nenek-nenek ada sebungkus dah gitu ya. Dia main ke rumah emaknya tuh, kata dia assalamualaikum nyak, nyak nenek kemana sih, dia kagak nyaut pisan ya gitu kata dia ya. Dia cari ke sebelah sono, nyak, nyak nggak ada. Pas udah lama kata nenek-nenek keluar, kenapa sih lu gegembretan baik? Nah gitu ya, sejam masak kan begitu kalau ngomong, gegembretan baik lu katanya. Gua lagi sholat, gua lagi doain lu biar lu bisa pergi haji. Tuh Bu, kata anaknya apa? Nenek-nenek makan aja boleh ngerambat, doanya minta apa? Haji, ya kan? Kagak taunya ibu sekalian, 20 tahun yang akan datang doa itu Allah kabul. Itu aki-aki, udah aki-aki itu anak yang tuang ikan. Umrah sama saya, haji sama saya, dan cerita begitu. Ini katanya guru boleh doa nenek-nenek dulu. Kapan? 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi tidak mesti ibu sekalian doa yang hari ini kita minta, hari ini Allah kabul. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Bisa jadi Allah kabul kita udah mati baru Allah kabul. Berangkat itu Bu, orang pergi haji, pergi umrah tuh, alhamdulillah. Lah ini dapat duit dari mana Be? Bisa haji, bisa umrah. Alhamdulillah kata Ustaz, tanah saya itu yang tinggal sedikit kena tower HP. Wah, kontrak 5 tahun 500 juta Bu. Lah jonjon, ngipas-ngipas pergi umrah 500 juta Bu ya. Itu Allah sudah ngatur ibu sekalian. Beruntung buat ibu-ibu yang hari ini masih punya ibu, masih punya orang tua. Cuma bilangnya doain. Dah itu aja. Jangan orang tua udah tua, anaknya kerja, ini anak saya nomor 1, ini anak nomor saya anak 2. Nonya sayuran udah saya belanjanya, tinggal masak indonya ya begitu. Masya Allah Bu ya. Kasih kesempatan ibu kita untuk ibadah, terutama untuk sholat ya Bu ya. Sampai berapa tadi? Sholatnya berapa Bu? 8. Naik berapa Bu? 10. Kalau kamu sholat duhanya 10 rakaat ya, maka kamu tidak dicatat hari itu orang yang punya dosa. Masya Allah Bu, habis tuh dosa kita ya. Punya dosa nggak Bu? Banyak banget. Nah, jangan sampai ibu sekalian ya, nauzubillah, kita mati masih berselimut dosa. Tiap hari kita habisin Bu.
kita hapusin. Dengan apa, Bu? Dengan melakukan amal soleh. Kata Allah apa? Innal hasanat yudhibna sayiat. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, Allah hapus dosa-dosanya. Ya, sholat menghapus dosa, infak sedekah menghapus dosa, datang ke majelis kayak gini menghapus dosa. Bu, jangan dikira, Bu, ibu datang ke majelis taklim nih kayak gini, dosanya habis. Ya, Bu ya. Makanya jangan bosan-bosan hadir ke majelis taklim. Nabi kagak bernilai. Paham nggak? Lu ngaji paham nggak? Nggak dinilai itu oleh Nabi, ibu sekalian. Kata Nabi apa? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi raka'atin. Hadirnya aja kita ke majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah, Bu. Siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Datang aja, Bu, ke sini datang. Paham kek? Kagak paham kek? Iya kan? Nyampe deket tiang langsung rot, Bu ya. Yarin, tetap dicatat pahala, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Sekali, 2 kali dia tidur, ntar Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, seret masuk ilmunya. Alhamdulillah. Makanya, Bu, pakai Nur Ali kan ngajarin doa, Bu. Ini doa sering banget dibaca oleh kita. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Ya Allah, kasih kami hidayah, kasih kami taufik untuk jalan yang benar, yang lurus. Gitu, Bu. Jadi taufik dan hidayah Allah, ibu sekalian, ini kudu kita minta. Biar itu datang dan kita dibimbing oleh Allah. Kesono dapat hidayah Allah, datang ke sini karena taufik Allah. Ibu-ibu nih, hari ini kalau bukan karena hidayah Allah, berat kakinya melangkah ke majelis ini. Ya, Bu ya. Ini karena hidayah Allah, Bu, gampang. Ya, maka tugas kita mau, Bu, tiap hari ngapusin dosa. Dosa-dosa kita hapusin. Naik berapa, Bu? 12. Ya. Ya. Orang yang bisa mampu melaksanakan duha 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Masya Allah, Bu. Luar biasa, Bu. Allah bangunkan rumah di surga. Jadi kalau ibu pulang kampung, pulang ke akhirat, kita udah punya rumah, jonjon nggak? Nah jonjon, Bu, yang ada kumisnya. Oh, jonjon itu ya, jonjon namanya, Bu ya. Jadi ibu sekalian, semua kita, Bu, pasti pulang kampung. Ya, kan enak, Bu, ketika kita pulang kampung udah punya rumah. Rumahnya boleh kita yang bikin sendiri. Setiap hari duha 12 rakaat. Kalau Allah kasih taufik dan hidayah, Bu, enteng, gampang. Ini kan kita dari anak merasa berat, Bu ya. Coba, Bu, sekali dah. Kalau udah dikasih hidayah, Bu, sayang ninggalin. Sayang ninggalin. Nah, Bu, istrinya Guru Marzuki, Bu, yang di Kerangkeng, Bu, sama saya juga dekat. Sama seperti saya sama Umi saja, Umama. Waktu beliau, saya datang ke yayasannya, Bu, punya anak 5, Bu, nih, Bu. Nih, Guru Marzuki, istrinya tapi ya, Guru Marzuki udah meninggal. Saya datang, 5 punya anak, Bu, 4 hafiz Quran, 4, dan 4-empatnya punya pondok pesantren Quran. Bu, kalau kau Kerangkeng kenal Ustadz Fayumi, nah itu anaknya, imam besar Masjid Al-Barkah. Abangnya lagi Ustadz Samsuri, tempat tahfiz Quran di Karawang. Nah, itu putranya yang pertama. Ustazah Neneng yang dari Belendung, Bu, nah itu juga putrinya, Bontot tuh, punya tahfiz Quran pondok pesantren. 4 hafiz Quran, 1 jadi kiai. Saya tanya, Mi, itu rahasianya apa sih, Mi? Punya anak semuanya kagak ada yang gabung, Bu ya. Jadi semua, Bu ya. Ya kan? Kalau kita mah banyakan gabungnya, Bu ya. Nah, kata beliau apa? 1, katanya,
setiap hari puasain kelahiran hari anak. Boro-boro pada anak kita juga lupa Bu ya. Jadi anak kita Bu lahir hari ini puasain sama ibunya. Ya, jadi kalau kita mengharapkan anak kita sukses, perjuangan ibu itu harus betul-betul. Jangan leha-leha Bu. Mengharap anak berprestasi, mengharap anak biar jadi orang, mengharap anak biar jadi hafiz Quran. Lah ibunya tiap hari depan TV main TikTok, ganging gitu ya. Boro-boro anak jadi hafiz Quran Bu ya. Puasain apa? Hari kelahiran. Masya Allah tuh Bu. Ya kalau anaknya 5 lah seminggu 5 kali 5 hari puasa. Demi keberhasilan para putra putri kita Bu. Kenapa Ibu sekalian? Coba Ibu lihat. Ini saja Mama ya, udah sering banget Bu. Beliau termasuk juga yang dikaruniai Masya Allah sukses putra putrinya Bu. Siapa ibu? Perjuangan seorang ibu yang doanya Allah kabul. Siti Hajar. Bu kenal Siti Hajar? Ya kan? Allah taruh di Mekah, nggak ada kehidupan, nggak ada air. Tapi ketika putranya Ismail haus pengen minta air, ibunya langsung lari naik ke jabal, ke gunung Safa. Di bukit Safa dilihat di bukit Marwah ada air, dia lari turun sampai ke sana Bu. Sambil ngingkrik, sambil berdoa, sambil teteskan air mata, sambil minta perjuangan seorang ibu. 7 kali balik Bu, Allah kabul doanya. Nggak ada doa ibu yang tidak ditolak Allah. Maka ibu-ibu sekalian tugas kita doain aja buat anak-anak kita Bu ya. Jangan pernah berhenti. Buktinya siapa Bu? Siti Hajar. Doanya Allah kabul, keluar mata air Zam-Zam. Bu ya. 7 kali balik ibu sekalian. Jadi kalau doa kita hari ini belum Allah kabul, doa kita hari ini belum kelihatan Bu, jangan pernah berhenti lelah untuk berdoa. Angkat tangan. Ya. Terutama tadi duhanya berapa Bu? 12. Ya Bu ya. Dan yang kedua Bu, tadi istri beliau apa? Saya kata Ustaz selalu duhanya 12. Kaget saya Bu. Ya. Nah ini boleh Bu, kita tiru tuh yang baik-baik mah Bu ya. Ya 12. Pengen gampang Bu nih Bu. 2 rakaat pertama surahnya Wadduha. Rakaat kedua kulhu, salam. Naik lagi, rakaat pertama surahnya ayat kursi. Apal semua kan Bu? Nah, rakaat kedua kulhu, salam. Naik lagi, kuliah sama kulhu. Langganan tuh Bu? Ya, iya langganan tuh. Udah berapa tuh Bu? 6, udah 6 kan? Balik lagi tuh. Selesai 12 Bu. Udah nggak pusing-pusing. Kalau apalnya kuliah sama kulu, dia lagi sampai 12 rakaat tuh, 12 kuliah, iya enggak? Iya, paling kata malaikat kuliah begitu ya. Baik nih. Boleh begitu juga supaya gampang ngitungin rakaatnya. Alah kumut, wal asri, wailul, alam taro, liilafi, terus araita, innaa. Bukan kulhu gitu. Keduanya kulhu. Iya. Iya, wal asri kulhu. Kulhu, alam tara kulhu, lilapi kulhu. Nah, iya bisa begitu juga. Kayak terawih gampang. Ya. Tapi memang Bu, di antara 12 rakaat sunnah ada surah Wadduha. Sunnah, surah Wadduhanya kudu apal. Ya. Pesan saya ibu sekalian nih, pesan saya. Kalau ibu udah ngelaksanain yang sunnah, apa aja Bu yang sunnah, mau puasanya kek, mau sholatnya kek, mau tasbihnya, apa aja yang sunnah, jangan pernah cerita sama orang. Ya, jangan pernah. Karena kalau ibu cerita, pahalanya habis. Ya. Yang sunnah ibu, urusan kita sama Allah. Ciri-ciri orang nanti mati husnul khotimah kalau dia pinter menyembunyikan hal-hal yang sunnah. Iya. Iya, sholat sunnahnya kita doang udah.
ada orang WA, dia lagi sholat, bangun bangun jam 3:04, WA dia status ya, nah, apa dia tahajud tadi begini. Nah itu, ya kan? Yang pertama kembali kepada niat orang. Saya nggak pernah gitu, Kak. Ya, jangan, makanya saya pesan ini. Ya kan di sini saya pesan kalau yang sunnah jangan dikasih tahu sama orang. Ya ngasih tahu kan nggak mesti harus ngomong, Bu, sekarang mah. Masa ngeras alhamdulillah tahajud udah 11 rakaat. Emang lu doang tahajud kan gitu, Bu ya? Jangan. Ya, pokoknya jangan. Supaya yang sunnah itu betul-betul kita dapat pahalanya, Bu. Udah ngerjain capek-capek 12 rakaat, Bu ya. Masang status. Alhamdulillah Ustaz, hari ini saya bisa ngerjain 12 rakaat. Yang ngelihat 700 orang. Nah, Bu ya. Jangan. Makanya saya pesen di sini, ya. Urusan yang sunnah Bu ya, apa aja saya bilang, bukan sholat doang. Yang sunnah jangan sampai dikasih tahu ke orang. Ya, ibaratnya apa, Bu? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai apa? Tahu. Nah, begitu. Pokoknya yang sunnah apa aja. Ya, supaya kita dapat apa? Pahala. Tuh kan 11:30 dah. Itu baru 1 poin masuk surga. Ini lanjut ini. Nah, sampai jam 12:30 mau. Lah nambah amplopnya nih. Agak, Bu. Saya kan nggak suka amplop, Bu. Ya, iya. Iya, oke. Iya, kasih saja. Oke, lanjut, Bu. Yang kedua, nggak usah. Ya, duit aja, bener. Yang kedua, Ibu sekalian, yang bisa Ibu masuk surga gampang. Somat syahroha, puasa Ramadannya tuntas, Bu. Ini utang Ramadan kemarin masih ada nggak? Nah, jangan sampai tahun dulu tuh utang masih meruduk ya, Bu ya. Jangan. Ya, gampang Ibu sekalian. Buat ibu-ibu masuk surga puasa Ramadannya hatam. Ya, kalau punya utang segera dibayar. Jangan sampai nunggu udah depan pintu Ramadan bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, utang yang kemarin masih ada. Parahnya lagi utang yang tahun-tahun dulu masih apa? Masih ada. Siapa yang mau gantiin, Bu? Nggak ada orang yang mau gantiin itu, nggak ada. Ya kan? Pengen masuk surga. Maka puasa Ramadannya apa tuh? Hatam. Syukur-syukur Ibu sekalian, ditambah dengan puasa Senin Kemis. Kenapa puasa Senin Kemis, Ibu sekalian? Senin hari kelahiran Nabi. Nah, hari ini kan kita peringati ketika Nabi, kenapa ya Rasulullah Anda puasa hari Senin? Hada yaumu ulidtu fihi, hari Senin hari kelahiranku. Maka aku peringati hari kelahiranku dengan puasa. Kenapa tadi itu bininya, istrinya Kiai Marzuki puasain hari kelahiran anakku? Karena Nabi selalu puasa hari kelahirannya. Ya, hari lahir kita hari apa, Bu? Hari itu kita puasa. Kalau hari kita lahirnya Senin, alhamdulillah sekalian. Hari puasa Senin ikut sunnah Nabi. Hari puasa Senin, hari kelahiran saya, pahalanya double. Tuh, alhamdulillah. Syukur-syukur begitu. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita dihisab, Bu, ada yang buat nambel. Ya. Ini puasa Ramadannya banyak yang bolong, bagaimana mau ditambal? Puasa sunnahnya nggak ada, Bu ya. Jadi hari Senin, hari kelahiran Nabi. Hari Kemis, Bu, kenapa kita puasa Kemis? Karena amal ibadah seorang hamba dilaporkan ke hadapan Allah setiap hari Kemis. Tuh, Bu. Makanya Nabi pengen kalau amalnya dilaporin malaikat ke hadapan Allah sedang berpuasa. Tuh, enak ya, Bu? Laporin baik, dilaporin baik, dilaporin bagus gitu, Bu ya. Tuh, puasa Senin dan Kemis. Kemudian yang ketiga, kunci ibu gampang masuk surga dari pintu mana saja. Ata'at zaujaha. Ini sering jarang gue orang berani. Taat sama suami. Ya,
Banyak kan orang sekarang, Bu, bininya udah pinter, udah bisa nyari duit, suaminya di rumah nyuci popok, nyuci sempak, nyuci kutang. Banyak tuh, Bu. Banyak di dapur lagi gongsang gongseng, gongsang gongseng. Bini lu mana? Oh, lagi dandan, Bu ya. Ini jangan sampai, Bu. Ini yang menyebabkan ibu sekalian, kenapa perempuan banyak penghuni neraka. Karena banyak yang tidak patuh terhadap suami. Banyak tuh. Dan kunci ibu sekalian masuk surga ada di ridho suami. Kalau ibu masih gadis, ridho Allah ada di ridho orang tua kita. Tapi kalau ibu sudah bersuami, ridho Allah, surganya Allah ada di ridho suami. Kata suami, jangan. Pak, ini ada hari ini jadwal ngaji, boleh nggak? Boleh. Pamitan, berangkat. Jangan dutrun, baik. Ya, kenapa dutrun, Bu? Ngungkuk, baik ngungkuk ya. Laki di rumah ditinggal, ya Bu ya. Nggak minta izin, nggak minta restu, nggak. Banyak ini, Bu sekalian. Ya. Jadi menyebabkan ibu sekalian gampang masuk surga, kata Nabi, ata'at zaujaha, patuh terhadap suami. Kalau urusan yang wajib, Bu, urusan ibu dengan Allah. Sholat 5 waktu, kalau kata suami jangan, boleh dilanggar, Bu. Karena urusan wajib, urusan Allah. Kalau lagi puasa Ramadan, kata suami jangan puasa, langgar, boleh. Tapi kalau urusan yang sunnah, Bu, suami di atas perintah yang sunnah. Perintah suami di atas perintah yang sunnah. Pak, ini hari Kamis, besok saya mau puasa, boleh enggak? Kata suami, boleh mah puasa. Kalau kata suami, jangan mah, besok gua mau pakai. Gitu ya, jangan. Lah abongan, pakai hari Kamis. Emang malam Jumat masih lama apa, Bu ya? Umpamanya, gitu, Bu ya. Suami ngetes, gua mau pakai, jangan. Karena perintah yang sunnah, perintah suami di atas yang sunnah. Ya. Banyakan pahala itu, Bu. Udah enak pahalanya apa? Udah, ya Bu ya. Maka ini yang menyebabkan kenapa Rasulullah sampai pesan begini, Bu. Karena banyak sekarang perempuan-perempuan yang tidak mengendahkan lagi suaminya. Ya. Kemarin saya sampaikan tuh waktu istri almarhum Guru Mutang meninggal, Bu. Banyak orang yang suaminya meninggal kagak sabar masa iddah. Baru seminggu dia udah ke mall, ke pasar. Ya Bu ya, banyak itu, Bu, sekarang. Padahal waktu arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari itu dari Allah, Bu. Dari Al-Qur'an. Ya kan? Kalau banyak perempuan yang tidak taat dengan aturan Allah, berarti dia juga tidak taat sama suaminya. Ya, tanda kita taat sama suami, kalau suami meninggal, jalanin masa iddahnya 4 bulan 10. Kecuali, Bu, kecuali ada keperluan mendesak. Saya kalau kagak dagang, Ustaz, anak saya kagak makan. Nah, boleh dah tuh, mah. Ya. Nah, ini banyak ibu sekalian sekarang perempuan-perempuan tuh begitu. Kadang-kadang perempuan, ibu kalau pakai baju pernah nanya sama suami, Pak, pantas gak ini? Ya. Kalau kata suami nggak pantas, jangan. Ya. Jadi diprioritaskan kesenangan suami, Bu, daripada kesenangan diri. Ya. Ini baju saya kagak cocok banget, nggak pas, warnanya juga nggak pas, tapi suami saya seneng pakai, itu dapat pahala. Dapat pahala. Banyak sekarang begitu, Bu ya. Ibu-ibu pakai baju sembarangan, nggak pernah nanya laki. Banyak nggak, Bu? Iya. Kan ibu berhias, berpakaian bukan untuk orang lain, tapi untuk suami, dan itu pahala. Pahala. Jangan dikira nggak, Pak. Sampai makanan, Bu, makanan nih. Ibu kagak suka jengkol, suami suka banget, marah. Dia jengkol mana bau lagi itu ya, begitu ya. Jangan. Ya. Jadi menyenangkan suami sudah mendapat pahala. Coba ibu lihat dah film yang terbaru kemarin. Film apa namanya dia?
Ah, itu. 100 berapa, Bu? 117. 72 hari. Ayo saja ketahuan. Ya, ini anak muda ini mah ya. Tentang kisahnya si Ammar. Ya, anaknya Kiai Haji Arifin Ilham itu difilmkan, Bu. Ammar itu kagak doyan apa? Nggak doyan duren, Bu. Kalau duren udah mual aja. Tapi karena dia menyenangkan istrinya yang suka duren, dipaksain makan duren sampai dibikinin bantal terbuat dari duren. Iya, bantal-bantalan yang bangun bara duren. Saking menyenangkan apa? Istri. Nah, begitu kita ibu sekalian. Karena ketika kita menyenangkan, maka kita dapat pahala. Ya. Jadi pahala di dalam rumah aja, Bu, itu ya Allah, Bu, udah sekimin. Kenapa sekimin, Bu? Salahin gambreng. Ya. Ibu masak nasi seliter, coba ibu hitung berapa butir nasi itu. Nggak ada yang mampu. Satu nasi 10 kebaikan. Asal Pak, di gua malas buat masak, Pak. Mau beli sana 2 warteg dong, Pak. Gitu ya. Jangan, itu pahala. Maka kadang-kadang tuh pahala yang depan mata diabaikan. Percuma ibu sekalian datang ke majelis taklim rajin. Salat duhanya 12 rakaat. Kalau pahala yang besar berbakti sama suami diabaikan, ini berbahaya ya, Bu ya. Ini fungsinya kita ngaji gitu, Bu ya. Kalau perlu besok pulang, nih Pak, gue cebokin sini, Pak, lu gue cebokin gitu ya. Dia dapat apa tuh? Dapat pahala, ibu sekalian ya. Ya, kadang-kadang itu bini mukanya ditekuk 7. Kenapa tekuk 7, Bu? Merengut baik, kita nggak tahu sebabnya apa ya. Dia merengut baik, ditanya klewas begitu, Bu ya. Masya Allah, Bu, ciri-ciri istri solihah itu adalah dilihat suami menyenangkan. Melihat bininya udah senyum aja tenang gak? Ya, Bu ya. Maka entar pulang sebar senyum tuh sama laki. Ngapa malu senyum baik? Gua habis maulid gitu ya. Senyumnya sehari doang, Bu ya. Besok mau balik lagi, merengut lagi, Bu ya. Jangan, Bu ya. Dan ini kunci surga. Sampai mati, Bu. Mati nih, Bu. Umpamanya, bukan umpama ya. Punya suami, suaminya ditinggal mati oleh istri. Tinggal suami doang sendiri kan, Bu ya. Kalau istri biar gampang masuk surga, ini udah mati, Bu, istri ini. Sampai istri udah mati. Kalau istri gampang masuk surga, kata Nabi apa? Ayyuma mra'atin matat wa jauzuha radin anha dakhalatil jannah. Istri yang mati, kemudian suaminya ridho, ikhlas ditinggal mati oleh istrinya, maka istrinya pasti masuk surga. Ridho nggak, Bu, kalau ditinggal mati melaki, Bu? Suami ridho nggak? Ridho banget, Bu ya. Tanahnya belum kering udah apa? Kawin lagi. Gua masih hidup aja lu selingkuh, Bu ya. Apalagi gua mati lu ya. Gitu ya. Urusan selingkuh urusan dia, Bu ya. Yang penting ibu mak sejak awal nikah, qabil tu nikah wa tazwijah. Saya terima nikah dan kawinnya, dia menjadi suami. Berbakti kepada suami. Ibu tahu Nabi Ismail, Bu, kan dia punya istri. Ketika bapaknya main, Bu, mertuanya berarti kan, Ismail, Bu, nggak ada di rumah. Itu mantu kurang open, kurang perlu sama mertua, ditepinin dari depan. Ismail kemana? Kata Nabi Ibrahim sama istrinya, lagi keluar nyari nafkah. Dia tungguin tuh, Bu, kagak pulang-pulang tuh Ismail. Akhirnya Ibrahim pulang. Kata Ibrahim pesan sama mantunya nih, entar kalau Ismail pulang sampaikan salam. Pintu rumahnya suruh ganti. Pintu rumah, Bu. Pulang Ismail, kata bininya, Pak, tadi ada Nabi Ibrahim, Bapak katanya datang kemari. Nanti pesan apa? Suruh ganti, kata itu pintu rumah. Hari itu dicerahin, Bu. Tuh, artinya suruh apa? Ganti tuh bini kayak gitu jangan dipelihara. Ya kan? Pak bini kagak open pisan sama mertua, Bu ya. Nah ini jangan sampai, Bu. Ya.
Mau ibu pintunya diganti? Tapi ini mah kagak mau ya. Tapi mah mama laki kagak perlu, sama mertua kagak perlu. Ya Allah, ini orang kebangetan banget ya, gitu ya. Jadi kalau kita mau pengen masuk surga, bukan hanya perlu sama suami, tapi perlu juga sama emaknya suami. Banyak kan sekarang bu, mantu sama mertua nggak akur. Nah, jangan sampai bu, jangan sampai bu. Kenapa ibu sekalian? Karena rezeki hak ibunya suami kita ada di situ. Ya, jadi mertua ibu tuh yang perempuan ada haknya, rezekinya di suami. Ya. Jadi kalau ada orang tua mertua datang minta sama suami, jangan bol kuning butut gasir. Ya, mantu pelitnya kebol-bol. Ya, jangan. Kalau perlu minta apanya? Di situ ibu sekalian pintu rezeki. Pintu rezeki. Semakin murah kita sama orang, maka semakin banyak rezeki kita. Kan enak bu kalau di alam sama mertua. Ya Allah, mantu gue yang itu mah sayang banget, sayang. Kalau gue nyampe perlu ya ngopi apa ngeteh, mau makan udah makan belum, bungkusin beras segantang gue ya. Lah sayang nggak tuh mertua? Diumbar dah sama mertuanya, mantu gue mah itu bagus gitu ya. Yang paling mahal ibu sekalian doa dari orang tua. Lah kalau mertua setiap habis sholat doain yang jelek buat mantunya, ya Allah bunuh itu matiin tuh mantu gue kayak gitu itu. Sambil gedek tuh mantu kayak gitu tuh ya. Nauzubillah bu, nauzubillah ya. Ya, makanya apa? Orang tua, mertua sama-sama orang tua. Ya bu ya, tuh pesan bu. Pengen masuk surga bu? Pengen banget? Tuh yang nomor berapa tuh? 3. Jangan sampai dilanggar. Taat sama suami. Ya. Yang keempat, yang terakhir bu. Pas. Ya. Yang terakhir lanjut apa nanti tahun depan? Ya. Yang terakhir ibu sekalian, wahafizat farjaha. Pelihara kemaluan. Ya. Pertama nih bu, makna kemaluan. Ya kemaluan itu hakiki. Kan banyak bu. Lakinya berangkat kerja, laki orang masuk ke rumahnya. Banyak kan gitu bu. Sini mah nggak ada. Ya. Tapi di mana-mana banyak bu. Nah perempuan yang kayak gitu bu, kagak bakalan masuk surga. Ya, jangan sampai. Atau juga bu, kemaluan itu aurat ibu. Kenapa tadi di neraka banyak perempuan penghuninya bu? Karena banyak perempuan yang tidak bisa menutup auratnya. Karena dia bagian kemaluan. Belanja daster doang, rambutnya masih diriap, kagak pakai kutang lagi, gelabak gelebek jalan ya bu ya. Jangan begitu ya, keteknya kemana-mana. Masya Allah, itu zamannya sama, zamannya saja Mas A. Ya, nauzubillah bu ya. Jangan, katanya pengen masuk surga. Pokoknya bu, keluar rumah rapat kayak sekarang ibu begini nih. Ya, apalagi kalau sampai pakai kaos kaki, apalagi dah. Itu mah ya, penting rapet aja itu. Ini ketek itu ya. Kemana-mana rambut. Ini rambutnya cakep, udah pada 2 warna bu. Ya, udah ubannya lebih banyak bu ya. Nauzubillah. Nah ini dipelihara ibu sekalian. Aurat ini bagian yang ibu-ibu harus jaga. Ya, jangan sampai. Jadi sayang sama diri. Ya Allah, jangan sampai gara-gara ini saya bisa masuk neraka. Kalau udah masuk neraka, bu, siapa yang mau belain? Siapa yang mau belain? Nggak ada. Nggak ada yang membantu kita. Kecuali apa? Kecuali amal soleh kita. Nah, ibu sekalian itu saja deh bu ya. Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita kasih panjang umur, sehat walafiat. Kemudian yang terakhir bu, saya mau ngajak ibu-ibu untuk berdonasi, berbagi bu ya, berinfak sedekah. Ya, nanti untuk majelis taklim dan untuk keperluan majelis taklim silahkan keluarin duitnya. Mau 2.000 kek, mau 100.000 kek, mau 1 juta kek, ya nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita bersedekah. Pokoknya tiap hari ada yang sedekah. Ya, mana panitia? Ayo panitia, yang gedean kardusnya, ibu-ibu udah nyiapin merah semua. Ya, oke bu, mari kita sambil salat bu. Allahumma salli salatan kamilatan
Taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli salatan tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim. Mari ibu sekalian baca Fatihah. Ibu-ibu yang telah mendonasikan rezekinya, Allah kasih keberkahan. Allah ganti dengan pengganti yang lebih banyak dan lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saja Mas amanah. Ya, kita pulang lagi baik. Alhamdulillah ibu sekalian, saya mau kasih hadiah buat beliau ini. Ya, ini buku saya, Bu. Terbit kemarin bulan Januari. Ya, buku baru saya. Mohon doanya ibu sekalian. Ini saja Umi juga udah saya kasih waktu lagi maulid di Gang Lori ini ya. Udah saya kasih. Nih alhamdulillah ibu-ibu kalau pengen dapat buku ini ke supermarket yang samping Masjid At-Taqwa. Nah, itu ada tuh dijual. Ya, silakan. 125.000. Ini judulnya Hamba yang Beruntung Dunia dan Akhirat. Tuh, nggak ada ruginya, ada untung mulu. Nah, bisa buat bacaan hari-hari, bisa buat ada amalan-amalannya, bisa juga buat taklim. Ibu-ibu yang taklim dari Pak Ustaznya ini bisa. Saya juga kalau taklim suruh ngisi ini. Ya. Dan insya Allah Bu, bulan Januari besok akan terbit lagi yang ketiga. Ini yang kedua. Ya, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya Bu ya. Biar bisa terus bermanfaat ilmunya, bukunya juga bermanfaat ya untuk banyak orang. Bacaan Fatihah Bu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Buat ibu-ibu mungkin yang mau beli nanti gampang koordinir aja mau saja Mas A. Ya gampang, kali ke sono mah jauh ya.
Nanti kami ngantar kemari. Fatihah yang ketiga ibu sekalian, doain ya. Dan kita doa bersama. Niatin Bu, Fatihah ini untuk ibu-ibu semua. Biar bisa cepat nyampe ke rumah Allah. Ya. Saya alhamdulillah 20 November kemarin baru pulang. Dan insya Allah akan berangkat lagi di 29 Januari 29. Nah Umi tanggal 3 Februari ketemu, ntar kita di Madinah. Ya insya Allah ketemu sama Umi. Jadi kita minta sama Allah, kita Fatihah Bu ya. Ya Allah undang saya untuk menjadi tamu. Ya siapa tahu kayak tukang ikan tadi tuh Bu. Ya datang tuh duit dewek ya. Tugas kita minta aja Bu. Ya mari sama-sama baca Fatihah. Mohon doanya Bu, insya Allah tanggal 29 saya berangkat lancar, nggak ada kendala apa-apa. Ya, ala hadini al-Fatihah. Nah, buat Umi juga yang akan berangkat di tanggal 3 Februari, kita doain juga biar lancar segalanya Bu ya, sehat walafiat. Yang mau ikut silahkan tuh. Ya masih jauh soalnya. Ke saya bisa, ke Umi juga bisa. Ya. Kalau saya tinggal lihat aja, buka aja Bu YouTube. Nama saya Nur Anwar Amin. Di HP buka, semua kegiatan saya ada di YouTube. Yang kemana-kemana ada di YouTube semua. Termasuk hari ini, nanti Ibu tinggal tonton. Besok wah ada muka gue itu ya. Nah, muka-muka yang suka ngelawan suami itu nih. Nah gitu ya. Parah. Ayo kita doain Bu ya, mudah-mudahan cepat bisa menjadi tamu ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Ustazah. Ayo diri. Kan mau dipoto. Saya bagi. Ya. Nanti kalau taklim bisa dipakai buat taklim. Ya. Oh. Foto Bu. Foto dulu. Foto dulu. Nah, ini Bu, bacain Fatihah. Nah, pegang. Al-Fatihah. Iya, bilang. Al-Fatihah. Ini pegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Sekali lagi Bu ya, buat saya khusus biar sehat, biar panjang umur ya Bu ya. Biar bisa bareng umrah bareng guru kita ini. Amin ya Rabbal alamin. Berkatnya bertiga Bu ya, karena saya keluarga kecil ya Bu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Udah ditutup soalnya tadi ya. Nah ibu-ibu kalau butuh brosur kita saya titip sama Ustazah Mas. Ya.